Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita masuk di jenis al-maf'ul yang kedua. Ini al-maf'ulul mutlaq. Ini bagian kedua. Yang pertama kemarin al-maf'ulu bihi sudah kita tuntaskan. Ya. Al-maf'ulul mutlaq itu adalah huwal masdarul muntasibu taukidan li'amilihi au bayanan li naw'ihi au adadihi. Merupakan masdar yang dinasab sebagai taukid, sebagai bentuk penegasan kepada amilnya, au bayanan li naw'ihi, atau sebagai penjelasan kepada jenisnya, au adadihi, atau jumlahnya, jumlah atau bilangannya. Nahwu, ini beberapa contoh. Yang pertama, darabtu Zaidan darban. Ini lafaz darban di situ sebagai taukid terhadap aktivitas daraba. Ini kalau diartikan berarti aku memukul Zaid dengan sekeras-kerasnya, dengan sangat. Kemudian contoh yang merupakan bayanan li naw'ih, penjelasan akan jenis perbuatan itu atau jenis amilnya, adalah jalastu julusal amir, aku duduk dengan duduknya amir, bukan duduk orang biasa, tapi duduknya amir. Kemudian yang terakhir ini tentang jumlah. Darabtu Zaidan darbatain. Lafaz darbatain ini menunjukkan jumlah. Aku memukul Zaid 2 pukulan. Aqsamul maf'ulil mutlaq, jenis-jenis atau pembagian al-maf'ulul mutlaq sesuai definisi di atas itu ada 3. Yang qasimul maf'ulul mutlaqu ila salasati aqsam. Terbagi al-maf'ulul mutlaq kepada 3 bagian atau 3 macam. Ini yang pertama, muakkidun lil amil, sebagai penegas bagi amil, wa mubayyinun lin naw', penjelas akan jenis akan jenis perbuatan itu, wa mubayyinun lil adad, penjelas akan jumlah. Kita lihat satu persatu ya. Al-awwalu muakkidun lil amil, yang menekankan atau menegaskan amil. Dhabituhu, ketentuannya, yang yakuna masdaran munakkaran ghairu mausufin wala mudhafin wala makhtumin bita'il wahda wala musanna wala majmu'. Dia berupa masdar yang dibentuk nakirah, munakkaran, bukan ma'rifah tapi masdar yang nakirah. Ghairu mausuf, tidak disifati, wala mudhaf, tidak pula berupa mudhaf, wala makhtumin bita'il wahdah, tidak pula di akhiri atau ditutup dengan ta al-wahdah, wala musanna, tidak pula dia musanna, wala majmu', tidak pula dia jamak. Jadi ada contohnya di belakang. Nah, misalnya tadi di atasnya, nahu darabtu Zaidan darban, itu memenuhi tidak memenuhi beberapa ketentuan dhabit itu. Ini dia masdar kata darban dari ya daraba yadribu darban, dan dia munakkaran, dibentuk nakirah, bertanwin di ujungnya, tidak ada sifat di belakangnya, kemudian bukan mudhaf, dan tidak ada ta yang menutupnya di ujungnya, tidak ada pula, bukan musanna dan bukan pula bentuk jamak.
Maka lafaz dorban memenuhi ketentuan sebagai al-maf'ulul mutlaq. Jadi dorban maf'ulun mutlaqun muakkidun lil 'amili mansub. Contoh yang kedua, fahimtul mas'alata fahman. Ini aku memahami masalah itu fahman. Ini sebagai apa? Taukid, berarti dengan sepaham-pahamnya, dengan sangat paham. Sama dengan di atas, fahman maf'ulun mutlaqun muakkidun lil 'amili mansub. Di dalam surah An-Nisa ada ayat ke-164 ya. Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Tadi dorban dan fahman. Ya, fahman itu bentuk masdar dari fahima yafhamu. Takliman ini dari kallama yukallimu. Jadi takliman maf'ulun mutlaqun muakkidun lil 'amili mansub. Dalam suratul Kahfi ayat 100 Allah Ta'ala wa 'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda. Lafaz 'ardan itu bentuk masdar dari kata 'arada. Ya'rad. Jadi maf'ulun mutlaqun muakkidun lil 'amili mansub. Ya, kemudian contoh yang kelima qaulu ta'ala dalam suratul Kahfi ayat 99 fajama'nahum jam'a. Itu cara menerjemahkannya apa? Tunjukkan penekanan di situ ya, penegasan. Lalu kami himpun mereka atau kami kumpulkan mereka dengan sebenar-benarnya. Jam'an maf'ulun mutlaqun muakkidun lil 'amili mansub. Contoh yang lain ya, yang keenam taqulu katabtu kitabah akramtu ikraman kumtu qiyaman kharajtu khurujan dakhaltu dukhulan. Nah, ini semua bentuk-bentuk maf'ulun mutlaq ya. Itu jenis pertama ya, muakkidun li'amili. Yang kedua mubayyinun lin-naw, menjelas ya, menjadi penjelas bagi jenis perbuatan. Dhabituhu ini ayyakuna masdaran mausufan aw mudhafan. Nah, ini ketentuannya, dia berupa masdar yang diberi sifat, aw mudhafan atau berupa masdar yang disandarkan. Contoh ya, nahu dalam contoh pertama ini beliau berikan darabtu zaidan darban syadidan. Nah, kalau begini jangan dimaknai taukid ya, meskipun ada kata syadidan di situ ya, maknanya taukid karena itu ya, karena sifatnya bukan karena maf'ul mutlaknya ya. Jadi di sini sebagai nau ya, mubayyinun lin nau. Darban di sini maf'ul mutlaqun mubayyinun lin nau'i mansub. Syadidan na'tun mansub. Itu ciri pertama ya, dia mausuf. Qauluhu ta'ala ini dalam suratul Fath ayat pertama. Inna fatahna laka fatham mubina. Seandainya tidak ada lafaz mubina, itu kita maknai jenis pertama. Inna fatahna laka fathan, itu sebagai taukidan li'amili. Tapi ada sifat di belakang ya, fatham mubina, berarti ini mubayyinun atau mubayyinan lin-naw. Jadi fathan maf'ulun mutlaqun mubayyinun lin-naw'i mansub. Mubinan na'tun mansub. Bisa juga selain dia mausuf, bisa juga dalam bentuk mudhaf. Dalam contoh yang ketiga, jalastu julusal amiri. Julusal amiri. Mudhaf mudhaf ilaihi. Julus maf'ulun mutlaqun mubayyinun lin-naw'i mansub. Dia mudhaf ya. Maka al-amir mudhafun ilaihi majrur. Contoh yang lain ya, di dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ya, Allah Ta'ala ayat 33 ini, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, tabarrujal jahiliyah itu jenis. Janganlah kalian bersolek, berhias dengan berhiasnya berhias jahiliyah yang dahulu itu.
Tabarruj itu maf'ulun mutlaqun mubayyinun lin-naw' mansub, al-jahiliyah mudhafun ilaihi majrur. Itu yang kedua, mubayyinun lin-naw'. Kemudian yang terakhir, as-salisu mubayyinun lil adad. Nah, kalau adat berarti jelas ada jumlah, ada bilangan ya. Dhabituhu ay yakuna masdaran makhtuman bita'il wahdah. Nah, dia berupa masdar yang diakhiri dengan ta wahdah. Ta wahdah itu artinya ta yang menunjukkan makna satu. Au alamati tasniyah, atau diakhiri dengan tanda tasniyah. Au alamati jam', atau tanda jamak. Contohnya begini. Darabtu Zaidan darbah. Bukan dorban ya, dorbah. Kalau dorban itu maf'ulun mutlak jenis pertama, taukid li'amil. Tapi kalau dorbah, tak marbutah di situ bukan menunjukkan perempuan ya, tapi menunjukkan wahdah, menunjukkan makna satu. Aku memukulnya satu pukulan, satu kali. Darbatan maf'ulun mutlaqun mubayyinun lil adadi mansub. Kalau dua kali bagaimana? Ini contoh berikut ya. Darabtu Zaidan darbatain. Nah, pakai darbataini, berarti dua kali. Aku memukul Zaid dua pukulan. Ini darbataini maf'ulun mutlaqun mubayyinun lil adad mansubun wa alamatu nasbihi ya. Li'annahu musanna. Kalau banyak ya berarti pakai jamak ya. Darabtu Zaidan darabat. Banyak kali ini ya. Ku memukul Zaid banyak pukulan. Ya, maf'ulun mutlaq ya. Jadi darabat maf'ulun mutlaqun mubayyinun lil adadi mansub. Wa alamatu nasbihi al-kasrah li'annahu jam'u muannatsin salim. Ya. Ada tanbih yang beliau sampaikan di sini. Perlu diperhatikan ya, al-anwa'us salasah. Jenis yang tiga itu sebetulnya tu'akkidu ma'nal amil. Sebetulnya juga semuanya itu menekankan makna al-amil. Makna perbuatan itu sebetulnya ditekankan. Hanya saja walakinna an-naw'al awwala yu'akkidul amila faqat. Tetapi jenis pertama yang disebut tauqidan lil amil itu sebetulnya menekankan amil semata. Wanau as-sani, sementara bagian atau jenis kedua yu'akkidul amila wa yubayyinan nau'. Dia menekankan amil sekaligus menjelaskan jenis. Wanau as-salisa yu'akkidul amila wa yubayyinul adad. Ya, bagian ketiga itu menekankan amil dan menjelaskan jumlah. Jadi sebetulnya kalau dari segi takkid semuanya takkid. Ya, hanya saja penamaan yang pertama itu sebagai taukid dan lil amil itu untuk menyatakan bahwa fungsinya cuma itu. Tidak ada fungsi mubayyin baik untuk nau atau adat. Sementara pada jenis kedua dan ketiga selain sebagai taukid dan lil amil juga ya, menjalankan fungsi bayan ya, bayan terhadap nau atau bayan terhadap adat. Summiya kullu naw'in bima yumayyizuhu 'anil naw'ainil akharain. Ya, dinamai masing-masing jenis itu berdasarkan apa yang membedakannya dari dua jenis yang lain. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi istilah taukid li'amil untuk bagian pertama itu bukan berarti jenis kedua dan ketiga tidak bermakna taukid ya. Itu bermakna taukid juga ya. Hanya saja untuk 2 dan 3 selain bermakna taukid juga ada makna yang lain. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau disampaikan sampai di sini sebelum kita lanjut? Ada ya? Ada, silakan. Halaman berapa nih? Oh iya, kenapa itu? Di halaman 403 kan disebutkan itu ada halaman hukum kita ilmu wahidah. Wahdah, ya. Tapi
seperti ada di nomor 6 itu kata Ya. kita wadah. Iya. Gimana? Ya, itu taknya bukan tak wahdah. Iya. Jadi bentuk masdarnya memang ada tak marbutahnya. Jadi sama dengan masdar misalnya imamah. Imamah itu bukan taknya tak wahdah. Kalau dihapus jadi imam, justru maknanya akan lain. Sama dengan khilafah. Kita hapus tak marbutahnya itu bukan berarti maknanya sama, jadi malah berbeda sekali maknanya, ya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau tak wahdah itu menunjukkan apa? Perbuatan itu dilakukan satu kali. Kalau dihapus tak marbutahnya tidak menunjukkan jumlah. Ya. Tapi maknanya tetap sama itu. Nah, sementara katabtu kitabah itu masdar yang menunjukkan maf'ul mutlak itu. Kalau diganti jadi kitab itu malah lain. Katabtu kitaban itu malah lain. Kitaban itu kan ya begini, ya. Bukan aktivitas penulisannya. Ya, tapi kalau kitabah berarti apa? Ya, menunjukkan bahwa saya benar-benar melakukan penulisan. Itu bentuk masdar ya. Jadi tidak semua yang dikasih tak marbutah itu menunjukkan wahdah ya. Ada tak marbutah yang bukan wahdah ya. Memang bentuk masdarnya begitu. Baik, cukup ya. Kita lanjut apa ya? Di antara tiga jenis ini, semua tiga jenis ini kalau pemaknaannya beda ya? Pemaknaannya apa? Kalau dalam satu kalimat. Bagaimana contohnya? Kayak tadi tuh wajama'nahum jam'a. Terus? Apa tadi? Kami mengumpulkan mereka dengan sebenar-benarnya. Kalau seumpama kalau di jenis yang mubayyin innau sama mubayyin ada. Iya, kenapa? Kayak tadi jelas tuh Julusal amir, iya. Kenapa? Artinya gimana? Ya, aku duduk dengan duduknya amir, bentuk apa? Seperti duduknya amir. Ya, bukan seperti sebetulnya, bukan tashbih ya. Maksudnya ya duduknya amir gitu. Cara duduknya amir dia duduk, bukan cara duduknya orang biasa gitu. Apa yang antum tanyakan apanya? Iya, pemaknanya begitu. Itu menunjukkan jenis. Sama misalnya begini ya, kalau di Tuhfatus Saniyah itu dikasih contoh tentang hub. Misalnya ahbaftul ustazah hubbal waladi liwalidihi. Aku mencintai al ustaz itu hubbal waladi liwalidihi. Ya, dengan kecintaan anak kepada orang tuanya. Karena kecintaan itu kan macam-macam toh. Ada cintaan disertai hasrat seksual misalnya toh pada lawan jenis misalnya. Nah, bukan itu yang kita maksud ketika menyebut saya mencintai al ustaz misalnya. Itu kan kecintaan yang berbeda. Maka kemudian ada maf'ulul mutlak di belakang menyebutkan hubbal waladi dikasih bentuk idhofah. Nah, itu sebagai penjelasan bahwa jenis kecintaan yang saya maksudkan itu bukan kecintaan yang lain. Ya, gitu ya. Jadi duduk yang saya maksud di sini jelas julusal amir itu bukan duduk biasa gitu. Tapi duduk ya yang dilakukan oleh al-amir. Cara duduknya al-amir. Ya, saya duduknya begitu. Nah, gitu ya. Misalnya begini ya, Anda datang di sebuah perjamuan misalnya. Biasanya kan ada tempat duduk khusus orang-orang ini toh, tokoh. Itu dipasang di depan VIP itu kalau dia duduk di atas sofa misalnya ya. Sementara kalau tamu biasa lesehan. Nah, kemudian Anda sebenarnya tamu biasa tapi dipersilahkan naik ke kursi VIP. Nah, Anda bisa gunakan kalimat itu.
jalastu julusa VIP misalnya. Jadi bukan duduk seperti duduk yang biasa, tapi duduk. Itu pemaknaan mubayyin linnau. Menjelaskan jenis perbuatan. Cirinya gampang ya. Kalau enggak mudhaf, sifat. Mudhaf atau ya, dia diberi sifat di belakangnya. Ada na. Kalau tadi ya fatham mubina, tabarrujal jahiliyah, gitu. Itu berarti mubayyinun linnau. Kalau yang jenis pertama nggak pakai begitu-begitu, ya. Tidak ada tidak ada mudhaf, tidak ada sifat. Baik ya, mudah-mudahan cukup jelas. Kita lihat topik berikutnya. Ma yanubu 'anil masdar. Ma yanubu 'anil masdar. Kalau di kitab-kitab yang lain itu di catatan kaki beliau sampaikan ya. Tambih fi ba'dil kutubil madrasiyah, di sebagian kitab-kitab sekolahan, fi ba'di kutubil a'aribil mutaakhirah, di sebagian kitab-kitab a'arib ya, i'rab yang mutaakhir, najidu ibarata naibu maf'ul mutlaq. Kita dapatkan ungkapan naib maf'ul mutlaq. Ada yang menggunakan istilah itu. Ya, tapi kata beliau wahiya ibaratun ghairu shahihah. Itu sebetulnya ungkapan yang tidak sahih. Ya, anal maf'ulul mutlaqa wazifatun nahwiyatun yusta'malul masdaru fiha. Karena al maf'ulul mutlaq itu merupakan kata tugas nahwiyah yang digunakan masdar padanya. Harus masdar itu. Ya, wal kalimatul mazkuratu la tanubu 'anil maf'ulil mutlaq. Sementara kata-kata yang disebutkan itu tidak mengganti ya maf'ul mutlaq, innama tanubu 'anil masdari fid dalalati 'alal maf'ulil mutlaq. Tidak lain hanya menunjuk kepada masdar dalam dalalahnya terhadap maf'ul mutlaq. Jadi secara istilah maksudnya beliau mengkritisi ya, penggunaan istilah naib maf'ul mutlaq. Ya. Yang benar kata beliau ma yanubu 'anil masdar. Ya. Ada 7 ya. Yanubu 'anil masdari fil intisabi 'ala al-maf'ulil mutlaqi asya'. Sebenarnya banyak ya, tapi yang beliau ambil 7 saja ya. Jadi, bisa mengganti ya, dari al-masdar dalam intisab terhadap maf'ul mutlaq itu ada beberapa perkara. Artinya keberadaan dia ya bisa menggantikan bentuk masdar gitu. Aham muhasabah, ada yang terpenting ada 7. Yang pertama muradiful masdar, sinonim masdar itu ya, sinonim masdar. Nahu contohnya jalastu qu'udan ya. Jadi lafaz jalasa ya jelisu itu kalau bentuk masdarnya kan julusan. Nah, tapi yang dipakai qu'udan itu dari qa'ada ya qu'udu qu'udan, tapi maknanya sama-sama duduk, sinonim. Maka ini boleh ya, hanya saja istilahnya bukan naib maf'ul mutlak ya, tetapi ma yanubu 'anil masdar. Di lafaz qu'udan maf'ul mutlak naibun 'anil masdar, mansub ya. Bukan naib maf'ul mutlaknya tapi naib masdar. Karena dia posisinya maf'ul mutlak ya. Atau kumtu wukufan. Pakai sinonim ya. Kalau pakai kata aslinya kan kumtu qiyaman. Ini dari kata qama yaqumu qiyaman. Kumtu qiyaman, tapi yang dipakai di sini bukan qiyaman tetapi wukufan. Maknanya sama, sinonim ya. Maf'ul mutlaq naibun 'anil masdari mansub. Farihtu jazala, sama maknanya farih apa gembira ya, sangat gembira. Aku sangat bergembira. Itu artinya farihtu jazala, benar-benar bergembira. Ini sinonim ya. Jazalan maf'ulun mutlaqun naibun 'anil masdari mansub. Itu bentuk pertama, muradifnya. Jadi bisa dipakai muradif untuk menyatakan apa? Makna itu. Maf'ul mutlaq. Dia naib dari masdar. Kemudian kedua, lafaz kullu
wa ba'd, dan juga lafaz ba'd mudhafaini ilal masdar, yang itu diidhofahkan atau disandarkan kepada masdar. Nahwu contohnya dalam Al-Quran banyak ya, ayat 129 surah An-Nisa misalnya, qaulullah ta'ala fala tamilu kullal mail, ya, fala tamilu kullal mail. Nah, ada lafaz al-mail di belakang, itu masdar dari kata mala yamilu, ya, sama akar katanya dengan tamilu. Fala tamilu, kemudian ada kul yang disandarkan, maka kulnya itu mansub ya. Di kulla maf'ulun mutlaqun, tetap disebut kulla sebagai maf'ul mutlak ya, tapi bukan masdar ya, karena kul itu bukan masdar, dia naibun anil masdar, mansub ya. Al-mail mudhafun ilaihi majrur. Contoh yang kedua dalam suratul Isra ayat 9, qaulullah ta'ala wala tabsutha kullal bast, ya, wala tabsutha kullal bast. Lafaz al-bast atau baston itu dari kata basata ya basutu, untuk masdarnya adalah bast, tapi didahului oleh kul, maka yang jadi maf'ulun mutlaknya bukan bast tetapi kulnya. Kul maf'ulun mutlakun naibun anil masdar, ya, mansub. Al-basti mudhafun ilaihi majrur. Kemudian contoh berikut akramtu zaidan ba'dal ikram, ini pakai bab ya. Berarti apa ini? Aku memuliakan Zaid ya dengan setengah saja, setengah dari yang sebagian ya, tidak semua, tidak penuh pemuliaannya, tidak penuh, hanya sebagian. Nah, dia juga berfungsi sebagai maf'ulun mutlak ya, bab maf'ulun mutlaqun naibun 'anil masdari mansub. Al-ikram mudhafun ilaihi majrur. Kemudian contoh terakhir rawih an nafsika ba'd tarwih. Oh ya, tadi kata ikram itu masdar dari kata akrama ya. Kemudian rawih an nafsika, istirahatkan ya, dirimu ba'd tarwih. Maksudnya apa? Ya, istirahat sedikit lah ya. Jangan juga istirahat total ya, istirahat sedikit. Bukan rawih an nafsika tarwihan, itu beda ya. Kalau itu berarti taukidan. Tapi kalau ba'd tarwih berarti apa? Taukid juga tapi hanya sebagian ya, karena ba'd itu maknanya sebagian. Jadi ba'dha maf'ulun mutlaqun naibun 'anil masdari mansub, at-tarwih mudhafun ilaihi majrur. Kemudian yang ketiga yang juga bisa menjadi naib ya dari masdar adalah adadul masdar, bilangan ya, bilangan masdar. Maksudnya ada bilangan lalu kemudian di belakangnya ada masdar. Darabtu Zaidan salasa darabat. Kalau kita hanya sebut darabtu Zaidan darabatin, itu masuk jenis yang ketiga tadi ya, tetap untuk bayanan lil adat, tapi kan tidak ketahuan berapa jumlahnya kan. Aku memukul Zaid beberapa pukulan, tapi berapanya kan nggak tahu. Tapi kalau kita pakai angka, misalnya salasa darabatin, nah jelas angkanya. Salas maf'ulun mutlaqun naibun 'anil masdari mansub. Nah, darabatin mudhafun ilaihi majrur. Dalam Al-Quran banyak ya, terutama tentang hudud ini ya, dalam surah An-Nur ayat kedua qaulullah ta'ala fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bukan di kulla wahid ya, jangan perhatikan kullanya. Kulla bukan kaitannya dengan contoh kedua tadi. Kulla di situ maf'ul ya. Maf'ulun bihi. Yang kita maksud di sini adadul masdar itu adalah mi'ata jaldah. Mi'ata maf'ulun mutlaqun naibun 'anil masdari mansub. Jaldatin mudhafun ilaihi majrur. Itu dalam surah yang sama ayat keempat, ini tentang menuduh ya. Menuduh orang ya, tapi tidak bisa mendatangkan bukti ya. Qaulullah ta'ala fajliduhum samanina jaldah. Nah, jilid mereka 80 kali ya. Nah, samanin maf'ulun mutlaqun naibun 'anil masdari mansub wa 'alamatu nasbihil ya, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim ya. Masih ingat ya pembahasan mulhaq jamak mudzakkar salim. Dia bukan jamak mudzakkar salim, dia mulhaq ya.
Jaldah tamyizun mansub. Kenapa di atas jaldatin di bawah jaldatan? Nah, nanti di belakang ada pembahasan tentang angka ya. Angka itu angka, kemudian kalau di belakangnya ya, itu apakah mansub atau majrur? Nah, itu tergantung ya. Kalau angkanya 1 sampai 10, nah itu mudhafun ilaihi majrur ya. Kalau di atas itu sampai 100, nah itu mansub ya, tamyiz dia. Seperti tadi ini sama ini jalda. Kalau 100 lagi ke atas, nah itu majrur lagi ya. Makanya mi'ata jaldatin ya. Tapi nanti ada pembahasan khusus tentang angka. Kemudian yang keempat, alatul masdar. Namanya alatul masdar. Alat, ya alat dalam bahasa Indonesia sudah jadi bahasa Indonesia ini alat. Alat yang dipakai itu. Contohnya begini, nah, darabtu Zaidan sautan. Aku memukul Zaid. Sautan itu apa? Sautan itu cambuk, cemeti. Ya, itu alat masdar namanya. Sautan maf'ulun mutlaqun naibun 'anil masdari mansub. Kemudian rasyaqtul adu wa sahman. Ya, sahman itu apa? Panah. Ya, aku menembak atau membidik musuh dengan panah. Sahman maf'ulun mutlaqun naibun 'anil masdari mansub. Ya. Jadi dia tetap dianggap sebagai ma yanubu 'anil masdar ya. Hukumnya mansub sebagai maf'ulun mutlaq. Jadi kalau dilihat darabtu Zaidan sautan, sautan ini kan bukan masdarnya daraba, bukan muradifnya juga, enggak apa-apa ya. Itu namanya alatul masdar. Fungsinya sama ya. Naib masdar ya. Bukan masdar tapi naib. Fungsinya sama-sama maf'ulun mutlaq. Kemudian ini wattaqul ya darabtuhu 'asan. 'Asan itu apa? Ya, tongkat ya. Tongkat. Nabi Musa disebut asa, punya tongkat. Ya, berarti aku memukulnya dengan tongkat. Darabtuhu sayfan. Nah, kalau di sini jangan artikan memukul lagi. Karena alatnya pakai pedang, itu memenggal, aku memenggalnya. Nah, ta'antuhu rumhan, aku menusuknya. Rumhan itu tombak. Nah, darabal la'ibul qurrata ra'san. Apa ini? Sepak bola ini ya. Pemain darabal la'ibu al-qurrata ra'san. Pemain itu memukul bola dengan kepala, apa ini? Dan bola itu yang pakai kepala ya, di kop. Jadi roksannya sebagai sebagai maf'ulun maf'ulun mutlak. Maf'ulun binya qurrah. Paham tidak itu contoh terakhir? Ya. Darabal la'ibu, daraba fi'il, la'ibu fa'il, al-qurrata itu apa? Maf'ulun bihi. Ra'san, nah, itu yang dipakai sebagai alatul masdar. Ya. Yang kelima, ismul isyarati musyaron bihi ilal masdar. Isim isyarah yang diisyaratkan dengannya kepada masdar. Contoh begini. Akramtu Muhammadan dzalikal ikramah. Maka yang menjadi maf'ulun mutlak di sini adalah zalik, bukan al-ikramah di belakang. Jadi zalika ismu isyaratin naibun 'anil masdari mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun mutlak. Al-kaf harful khitab. Ingat harf ya, bukan isim ya. Al-ikram badlun min ismil isyarati mansub. Ya, badlun min ismil isyarati. Kemudian ahsantu ila Zaidin zalikal ihsan ya. Sama juga di atas ya. Jadi pakai isim isyarah. Kemudian yang keenam, sifatul masdar. Nah, pakai bentuk sifat. Ya. Dia pakai bentuk sifat. Bukan bentuk masdar, tapi bentuk sifat.
Ya, misalnya lafaz dalam suratul Anfal qaulu ta'ala ayat 45. Wadhkurullaha katsiran. Wadhkurullaha katsiran. Ya, ingatlah Allah banyak atau banyaklah mengingat Allah. Katsiran maf'ulun mutlaqun naibun 'anil masdar, li'annahu sifatul masdaril mahzuf. Ya, katsir merupakan maf'ulun mutlaq naib, mengganti dari masdar karena dia merupakan sifat masdar yang dihapus. Fal aslu ya, asalnya zikron katsiran. Nah, itu ada sifat masdar, sifatnya ada, masdarnya tidak ada gitu. Jadi sebenarnya kalau ada tulisannya katsiran itu sebagai na'tun. Na'tun terhadap apa? Ya, terhadap maf'ul mutlak ya, yaitu zikron. Tapi karena zikronnya dihapus, maka dia menjadi apa? Naib. Jadi, dia yang sekarang menjadi maf'ul mutlak, naibun anil masdar. Jadi zikron katsiran asalnya ya, summa hudzifal masdaru wa nabat anhu sifatuh. Kemudian dihapus masdar itu dan digantikan ya, olehnya sifatnya. Contoh yang lain qauluhu ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 82. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Ya. Sama dengan tadi kan? Berarti falyadhaku bentuk masdarnya apa? Dhahika yadhaku dhahikan. Jadi falyadhaku dhahikan katsiran. Falyadhaku dhahikan qalilan wal yabku katsiran. Itu ada masdar juga dihapus. Wal yabku bukaan katsiran. Di qalilan maf'ulun mutlaqun naibun 'anil masdar li'annahu sifatuh wal aslu dhahikan qalilan thumma huzifal masdar wa nabat 'anhu sifatuh. Jelas maksudnya ya? Jadi dia qalil itu qalilan merupakan maf'ulun mutlaq pengganti dari masdar karena dia merupakan sifatnya, ini sifatnya masdar. Wal aslu ini asalnya dhahikan qalilan. Jadi fal yadhaku dhahikan qalilan thumma huzifal masdar lalu kemudian dihapus masdar, lafaz dhahikan dihapus ya, tinggal falyadhaku qalilan, maka qalilan nabat anhu sifat ya, nabat anhu sifat ya, digantikan lafaz dhahikan itu masdar itu oleh sifatnya, digantikan sebagai maf'ulun mutlaq. Demikian pula dengan kata katsiran, maf'ulun mutlaqun naibun 'anil masdari wal aslu bukaan katsiran thumma huzifal masdaru wa nabat anhu sifatuh. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Tanbih ya, ada tanbih di sini. Al-katsiru fi sifatin naibati 'anil masdari an takuna mudhafatan ilal masdar. Kebanyakan, meskipun tidak mesti ya, kebanyakan dalam sifat yang menjadi naib dari masdar itu berupa mudhaf kepada masdar. Meskipun tidak mesti ya, tapi kebanyakannya. Misalnya ini di bawah ya. Kalau yang tidak berupa mudhaf yang di atas tadi, ya. Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran itu bukan mudhaf, itu sifat ya. Nah, contoh-contoh yang berupa mudhaf itu di bawah ya. Akramtu Zaidan ahsanal ikram. Ya. Itu bentuk idhafah ahsanal ikram. Jadi ahsan di sini apa? Maf'ulun mutlaq naibun 'anil masdari izil aslu akramtu Zaidan ikraman ahsanal ikram. Contoh yang lain ahsantu ilaihi asyaddal ihsan. Ya, raditu anhu ajmalar ridha. Ya, berarti ahsantu ilaihi asyaddal ihsan aslinya ahsantu ilaihi ihsanan asyaddal ihsan. Raditu anhu ridhan ajmalar ridha, ya gitu ya. Jadi hapus. Saya juga pakai haqqa. Haqqa itu banyak dalam Al-Qur'an. Haqqa kemudian mudhaf ya. Ya, wa nahwu kalimah haqq, contoh kalimat, contoh kata haq al-mudhafati ila al-masdar yang disandarkan kepada masdar fima yali wa nahwi ya. Seperti sebagai berikut ya. Contohnya apa? Qala ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 121. Yatlunahu haqqa tilawatih. Jadi kalau mengirab yatlunahu itu fi'il, fa'il, maf'ul di situ. Haqqa sebagai maf'ul mutlak. Tapi naib ya.
naibun anil masdar. Ya, dia sifat, ya. Li'annahu sifatuhu. Mudhaf, ya, mudhaf ilaihinya mana? Tilawatihi. Demikian pula contoh Ali Imran ayat 102 yang biasa kita baca, ini khutbah Jumat banyak dibaca, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi ittaqullaha, ittaqu fi'il fa'il Allah maf'ulun bih. Kemudian haqqa maf'ulun mutlaq, ya, naibun anil masdar. Dia mudhaf, mudhaf ilaihinya tuqatih. Demikian pula dalam suratul An'am ayat 91 qala ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Sama, ya. Itu dalam suratul Hajj ayat 78 wa qala ta'ala wa jahidu fillahi haqqa jihadihi. Jadi jangan keliru, ya. Kadang ada yang keliru begini, wa jahidu fillahi haqqa jihadihi. Dia anggap haqqa sebagai maf'ulun bihi, bukan. Jahidu, tidak ada maf'ulun bihinya itu, ya. Fi'il fa'il, ya. Haqqa jihadihi itu maf'ulun mutlaq, ya. Yang terakhir ismul masdar. Nah, ismul masdar, ya. Apa bedanya dengan masdar? Nah, itu ada catatannya di bawah, ya. Madlulus mil masdaril hadas. Ya, penunjukan isim masdar itu adalah al hadas, perbuatan. Kal masdar, sebagaimana masdar. Tapi bedanya wa innamal farqu bainal masdari wasmihi. Perbedaan, tidak lain perbedaan antara masdar dan isimnya, isim masdar itu apa? Istimalul masdari ala hurufi fi'lihi wa nuqsanu ismihi an hurufi fi'li wa nuqsanu ismihi an hurufi fi'li. Jadi perbedaannya adalah masdar itu mencakup huruf-huruf fi'ilnya. Ya, kalau disebut masdar itu dia mencakup semua huruf fi'ilnya. Sementara kurang, ya, juga bisa kurang, ya, apa namanya, isimnya dari huruf-huruf fi'ilnya. Contohnya begini biar Anda nggak bingung, ya. Misalul zalika ightasala ightisalan, ya, waqtasala ghuslan. Nah, itu contoh, ya. Ightasala ightisalan. Itu ightisalan itu apa? Masdar. Ightasala ghuslan itu apa? Isim masdar. Bingung? Nah, faqtisal masdar li'annahu yashtamilu ala huruf ightasal. Lafaz ightisal itu masdar. Tidak disebut isim masdar, tapi masdar saja. Kenapa? Dia mencakup semua hurufnya ightasala. Berarti kan ightasala lalu disebut ightisal. Kan semua hurufnya ada. Alifnya ada, ghainnya ada, ya, taknya ada, sinnya ada, lamnya ada, ya. Ada semua. Nah, itu disebut masdar. Sementara pada lafaz ightasala ghuslan, ghuslan di situ bukan disebut sebagai masdar tetapi isim masdar. Wa ghusl itu ismun masdar li'annahu naqasa an huruf ightasala. Karena dia kurang dari hurufnya ightasala. Tidak ada huruf taknya misalnya, ya. Tidak ada huruf alifnya, ya. Itu disebut sebagai isim masdar. Bingung, ya? Jadi contohnya ini iktasala ghuslan. Nah, Anda jangan sebut ghuslan itu sebagai masdar, bukan. Tetapi sebagai apa? Isim masdar. Dia bukan masdar, dia naib anil masdar. Seandainya iktasala ightisalan, nah itu benar i'rabnya nanti maf'ulun mutlaqun. Itu benar. Tapi kalau ightasala ghuslan, Anda harus tambahkan selain disebut maf'ulun mutlaqun harus ada keterangan naibun anil masdar. Karena ghuslan itu bukan masdar tetapi isim masdar. Tawadda'tu wudu'an. Nah, harusnya kalau kita pakai bentuk masdarnya harusnya apa? Tawaddu'an. Ya. Tawaddu'a ya tawadda'u tawaddu'an. Nah, itu berarti masdar. Tapi kalau kita pakai tawaddu'tu wudu'an, wudu itu kan tidak lengkap. Tidak ada huruf ta'nya misalnya, ada. Berarti bukan masdar, itu isim masdar.
a'taituhu ata'an. Nah, bedakan dengan a'taituhu i'ta'an. Ya. Jadi a'ta yu'ti bentuk masdarnya i'ta'an. Kalau a'ta yu'ti ata'an itu bukan masdar tapi isim masdar. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Salamtu alaihi salaman. Nah, ini pakai isim masdar juga. Dari mana kita tahu tadi? Ya, tidak sama huruf-hurufnya, tidak lengkap hurufnya. Kalau salam tuh itu lamnya ada 2. Salaman cuma 1, berarti kurang. Nah, kalau bentuk masdarnya salama yusallimu tasliman. Nah, salamtu alaihi tasliman. Nah, itu betul sebagai maf'ulun mutlak yang berupa masdar. Tapi kalau salamtu alaihi salaman itu maf'ulun mutlak naib anil masdar. Qabbaltuhu qublah. Nah, sama harusnya qabbaltuhu taqbilan. Iftaraqal asdiqa'u furqah, harusnya iftaraqa iftiraq untuk masdarnya. Kalau dia pakai furqah berarti ini isim masdar. Ada contohnya dalam Al-Qur'an ya. Wa minhu qauluhu ta'ala dalam surah An-Nisa 128. Fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Perhatikan lafaz sulha. Harusnya kalau kita pakai bentuk masdar itu ayyusliha bainahuma islahan. Ya, karena dari kata aslaha yuslihu islahan. Sama dengan aslama yuslimu islam. Af'ala, if'ilu if'al. Tapi yang dipakai justru bentuk masdar dari kata saluha yasluhu sulhan. Nah, berarti dalam kasus ini sulhan di sini bukan sebagai masdar ya, melainkan sebagai isim masdar. Maka kalau mengi'rab kita sebut maf'ulun mutlaqun naibun ya, jangan lupa itu naibnya ya, naibun anil masdar. Seandainya pakai islahan berarti maf'ulun mutlaq mansub. Baik. Ada yang mau didiskusikan di sini? Ada ya? Baik, kita lihat subtopik berikutnya. Al-amilu fil maf'ulil mutlaq. Amil dalam maf'ulul mutlaq. Tadi kan kita bahas itu di awal. Salah satu maknanya adalah menekankan amilnya. Nah, amilnya itu apa sih? Amil itu kan bisa berupa fi'il, bisa juga berupa bentuk masdar, bisa juga berupa bentuk al-wasf. Ya'malu fil maf'ulil mutlaqi ahadu salasati asya. Beramil ya atau beramal menjadi amil ya dalam maf'ul mutlak salah satu dari 3 perkara. Jadi kalau disebut taukid dan li'amil itu berarti dia menekankan salah satu. Kalau pakai fi'il berarti menekankan fi'ilnya. Kalau dia pakai masdar berarti menekankan masdarnya. Kalau dia pakai wasf menekankan ya wasfnya. Al-fi'lu yang tadi banyak kita bahas contohnya fi'il ya. Darabtu Zaidan darban. Nah, ini sering dibahas tadi ya. Jadi darban di situ taukidan lil fi'li ya. Ini taukidan li darab. Kalau dalam Al-Qur'an tadi yang juga sudah kita bahas wa kallamallahu Musa takliman. Jadi lafaz takliman itu taukid terhadap kallama, terhadap fi'il kallam. Ada juga yang bentuknya masdar. Ya, contoh. Ajibtu min darbika Zaidan darban syadidan. Nah, perhatikan. Ajibtu min darbika Zaidan darban syadidan. Nah, darban sebagai maf'ulun mutlak itu punya amil berupa masdar, lafaz darbika. Darbi itu yang merupakan amilnya. Bukan ajibtu ya. Tapi nah, lihat yang maknanya sama toh. Karena masdar itu bisa pakai bentuk yang sama atau muradifnya. Nah, dalam hal ini kan sama dia, ya, selafaz dia. Darbika Zaidan darban syadid. Maka dia di sini tadi bayanan linau, bayanan karena dia punya sifat kan, darban syadidan berarti bayan terhadap jenis. Berarti bayanan linau'i darbika. Ya.
Atau di dalam Al-Qur'an ada dalam suratul Isra ayat 63 qaulu ta'ala qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Jazaan yang di belakang itu bentuk apa? Maf'ul mutlak. Ada sifat di belakangnya, berarti ini bayan linau. Ya, bayan linau il amil. Nah, amilnya apa? Masdar berupa lafaz jaza. Jaza pada kata jazaukum. Di jazanya di situ sebagai amil. Amilnya bentuk masdar, ya. Yang terakhir bisa juga berupa al-wasf. Al-wasf itu apa? Sifat, ya. Sifat itu kan kasmil fa'ili wasmil maf'ul. Bisa ya seperti isim fa'il, isim maf'ul, ya. Polanya, ya. Nahu ana dharibun zaidan darban syadidan. Darban itu bayanan linau il amil, karena ada, dari mana kita tahu bayanan? Karena ada sifat di belakangnya, kan. Nah, berarti dia bayan kepada amil. Amilnya mana? Dharibun. Dharibun itu wasf, isim fa'il. Kalau isim maf'ul, Zaidun madrubun darban syadidan. Gitu ya. Atau Anda bisa ganti, Ade Armando madrubun darban syadidan. Ya. Nah, itu, atau kalau Anda kemarin ikut mukul, ana dharibun Ade Armando darban syadidan. Bisa juga begitu. Ya. Jadi sebagai apa? Amilnya adalah isim fa'il atau isim maf'ul atau wasf. Dalam Al-Qur'an ada, ya. Qaulu ta'ala dalam surah As-Saffat. Was-saffati saffa. Ya. Saffan maf'ul mutlak. Amilnya mana? Saffat. Nah, saffat itu isim fa'il tapi jamak, ya, dalam bentuk jamak muannas salim. Tapi itu isim fa'il. Nah, saffan di situ berarti maf'ulun mutlak. Fungsinya apa? Taukid. Taukid kan? Taukid karena memenuhi dhabitnya, kan? Tidak ada sifat di belakangnya, tidak ada idhofah, ya, tidak ada tawahda, tidak ada tanda apa, ya, musanna atas apa jamak, ya. Jadi dia memenuhi itu. Sama juga fazzajirat zajra, maf'ul mutlak li taukidi apa? Al-amil. Taukidil amil. Amilnya mana? Az-zajrat. Berupa isim fa'il, ya. Mudah-mudahan tidak bingung, ya. Nah, yang terakhir. Yang terakhir, hazfu amilil maf'ulil mutlak, ya, menghapus amil maf'ul mutlak. Jadi amilnya bisa saja dihapus, ya. Enggak tertulis, ya, atau tidak terucap. Qad yuhzaful amilu fil maf'ulil mutlak. Terkadang dihapus amil pada al-maf'ulul mutlak, fa yu'rabu maf'ulan mutlaqan li fi'lin mahzuf, sehingga dia di-i'rab sebagai maf'ulun mutlak bagi fi'il yang mahzuf. Nah, contohnya begini. Subhanallah. Nah, itu kan sebenarnya ada fi'il di situ dihapus. Misalnya usabbihu subhanallah, aku bertasbih. Nah, sesuatu. Ma'azallah, ya, juga sama. Hamdan lillah, ya. Syukran, afwan, nah, rojaan, ajaban, nah, khasatan, aidan, sabran, suhkan, bu'adan. Itu semuanya maf'ulun mutlak yang amilnya dihapus. Nah, contoh tadi, ya, amsilah qala ta'ala dalam surah Al-Qasas, subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Tiba-tiba langsung subhana. Mana amilnya? Nah, ada amilnya mahzuf, ya. Subhana maf'ul mutlak li fi'lin mahzuf, ya. Lafaz Allah lafzul jalalati mudhafun ilaihi majrur. Kemudian dalam surah Yusuf, qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana maswaya. Ma'aza maf'ulun mutlaqun li fi'lin mahzuf. Nah, takdirnya apa? A'udzu billahi. Ya. Ma'azallah itu artinya, ya, bentuk masdar dari a'uz. Masdar mim, ya. Aku berlindung pada Allah. Jadi ada a'udzu dihapus di situ. A'udzu billahi yang dihapus. Allahi lafzul jalalati mudhafun ilaihi majrur. Sama juga qala ta'ala fa bu'dan lil qaumiz zalimin. Bu'dan apa? Amat jauh artinya, amat jauh,
Nah, itu maf'ul mutlak li fi'lin mahzuf wa taqdiru ba'udu bu'dan. Kamu jauh sejauh-jauhnya. Atau dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan, amat menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya urusannya semuanya baik. Nah, ajaban maf'ul mutlak li fi'lin mahzuf. Apa takdirnya? Ya, ajabu ajaban. Aku takjub dengan sangat takjub. Atau bisa juga dalam bentuk perintah juga boleh. Takjublah kalian ya akan perkara seorang mukmin. Hadis yang lain, sabron ala Yasir. Ya, ini ketika Nabi SAW melewati keluarga Yasir yang sedang disiksa itu. Yasir dan istrinya Sumayyah, ya, juga anaknya Ammar. Itu Nabi ketika melewati SAW melewati mereka, beliau bersabda sabran ala Yasir. Maksudnya isbiru sabran. Ya. Bersabarlah kalian ya, wahai keluarga dengan sabran. Sabran ini berarti taukid. Bentuk pertama, taukid lil amil. Amilnya mana? Isbiru. Bersabarlah dengan sesungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya sabar. Wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabran maf'ulun mutlaqun li fi'lin mahzuf wa taqdiru isbiru sabran. Ya. Wa taqulu liman qaddama ilaika syai'an. Nah, Anda katakan kepada orang yang memberikan kepadamu sesuatu, Anda katakan syukran. Nah, syukran itu sebenarnya maf'ul mutlaq. Amilnya mana? Nah, maf'ul mutlaqun li fi'lin mahzuf wa taqdir ashkuruka syukran. Saya berterima kasih kepadamu syukron ya dengan sangat. Thank you very much. Syukuruka syukron. Baik. Sudah habis ya pembahasan kita malam hari ini tentang al-maf'ulul mutlaq ya. Insyaallah pertemuan mendatang kita bahas al-maf'ulu fi. Ya, ini maf'ul yang ketiga ya. Atau zarf, keterangan waktu dan keterangan tempat ya. Kalau waktunya cukup ya kita bahas sekaligus dengan al-maf'ulu li ajlih. Nah, kalau tidak ada kita tutup dulu ya insyaallah. Kita lanjutkan lagi di pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.